siang adik-adik. Siang, Kak. Jadi kami hari ini mau mengerjakan tugas proyek asesmen BK kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya adik. Jadi nama kakak Ilmu Profianisi Budian dan kakak nama kak Renata Teresia Budiba. Saya Sabina Amalia. Nama kakak Dwi Wulandira. Nah hari ini kami akan menjelaskan mengenai produk yang telah kami buat, yaitu namanya Skinny. Nanti adik-adik bisa menyimak dan menjawab jika tanya ya adik. Oke, langsung saja kami mulai. Sebelumnya adik-adik tahu pekerjaan apa aja yang ada di dunia ini? Yang ada di Indonesia? Lagi? Apa? DPR. Ya, DPR. Ya, benar. Koruptor nggak kerjaan deh. Guru. Iya, guru. Jangan lupa ya, selama di guru. Apa lagi deh? Menteri Ya. cleaning service. Terus kalau kerjaan kami apa? Kalau misalnya tamat? Enggak ada nganggur. Jangan sampai nganggur ya. Jadi Oke, jadi di sini kami kan melakukan kegiatan di mana mengasah atau mencari tahu sejauh mana perencanaan karir kalian itu udah kami lakukan di angket kemarin, ya kan? Nah, di sini kami ingin karena hasil dari angket kami itu terdapat 25% peserta didik yang kami tanya itu kurang pemahamannya tentang perencanaan karir. Nah, di sini kami ingin membahas perencanaan karir atau kepribadian menurut teori John Holland. Nah, menurut teori John Holland tersebut, individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya, atau istilahnya di sini kalau John Holland mengatakan, oh kepribadianku lebih suka ke sini, lebih dominan ke sini. Jadi aku ingin bekerja sesuai dengan kepribadianku. Nah, jadi pekerjaan itu ternyata bisa dilihat dari kepribadian orang. Jadi bisa kalian mungkin nanti setelah dengar apa yang kami katakan, kalian bisa menyimpulkan kepribadianku seperti ini. Mungkin pekerjaan ini yang sesuai dengan aku gitu. Nah, jadi yang seperti yang adik-adik lihat ini kan di depan ini ada namanya spinning. Jadi spinning itu ada putar. Cara mainnya tahu lah ya gimana. Jadi nanti diputar kan dia. Nah, nanti dia berhenti misalnya di sini kan. Oke, di konvensional. Nah, siapa nanti konvensional? Nanti kami kalau Pak ini akan jelaskan bagaimana itu konvensional gitu. Nah, terus nanti setelah kami jelaskan, adik-adik nyimak. Nah, nanti setelah kami jelaskan, kami ada bertanya kepada adik-adik itu tentang sejauh mana pemahaman kalian mengenai yang telah kami jelaskan dan apa nanti setelah kami jelaskan kan ada pekerjaan-pekerjaannya. Nah, mungkin adik-adik, oh kayaknya aku condong ke sini lah kak gitu. Atau nanti adik-adik bisa juga tanya, kalau aku mau jadi ini kak, kira-kira tipenya gimana, tipe kepribadian yang mana yang masuk gitu deh. Paham? Oke, jadi kakak butuh satu orang dulu untuk mutarnya nih. Siapa? Siapa yang bersedia? Siapa tadi presiden lo? Gak apa-apa. Nih, yang bajunya putih. Saya coba. Ini coba pelan-pelan. Oh, coba. Kontensi. Oke deh. Ini kan, nih adik-adik bisa lihat kan ini jarum spinningnya mengarah ke konvensional. Jadi kami akan menjelaskan apa itu model konvensional. Nah, karena konvensional ini akan dijelaskan oleh kakak, jadi kakak akan menjelaskan ya dek. Jadi jadi kan dek, model konvensional itu, dalam model konvensional ini orang-orangnya itu menguasai lingkungan fisik dan sosial dan memiliki tujuan, nilai-nilai serta tugas-tugas yang didukung oleh adat kebiasaan masyarakat. Nah biasanya kalau konvensional ini dek, konvensional ini dia pekerjaan yang sudah lama ada di masyarakat, yang sudah yang sudah umum adik-adik dengar gitu. Nah, di sini juga kakak akan jelaskan mengenai deskripsi bidang minatnya. Jadi orang-orang yang dalam model konvensional ini suka bekerja di dalam ruangan. Nah, siapa adik-adik yang suka bekerja dalam ruangan? Misalnya di kantor gitu, di kantor. Nah, dan dia itu suka pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian.
dan akurasi. Jadi dalam satu organisasi dia suka bekerja dalam satu organisasi. Misalnya kan di kantor atau di pemerintahan gitu kan, ada organisasinya, dia suka bekerja dalam bidang itu, dalam ruangan yang seperti itu. Lalu orang-orang yang dalam model konvensional ini juga mengikuti prosedur. Nah kalau misalnya kan adik-adik tahu kan pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada aturannya, kayak freelance kan nggak ada aturan yang mengikat. Nah tapi orang-orang di model konvensional ini ada aturannya, kayak kerja di kantoran kan ada peraturannya, harus masuk jam segini, pulang jam segini gitu. Nah orang-orang dalam model konvensional ini yang tipe kepribadian konvensional itu suka bekerja yang ada aturannya, yang ada prosedurnya. Lalu juga mereka bekerja dengan data atau angka, data-data, angka-angka gitu. Orangnya yang suka matematika gitu lah. Nah, tipe kepribadiannya di situ deh. Lalu mereka juga pekerjaannya itu rencana gitu, sesuai dengan perencanaan. Jadi mereka kerjanya sistematis gitu. Kayak orang kantoran ya, sistematis kan pekerjaannya. Nah, jadi juga bisa dengar ini beberapa keterampilan yang biasanya terdapat dalam model konvensional ini. Yang pertama itu komputasi dan keyboarding. Lalu merekam dan menyimpan catatan, memperhatikan detail, lalu bertemu dan menyapa, melakukan perhitungan. Nah orang-orang yang suka dalam tipe kepribadian konvensional ini menyukai perhitungan, lalu menangani uang, mengatur, bekerja secara mandiri juga. Nah untuk awal kerjanya adik-adik bisa lihat dulu di PPT yang model konvensional. Itu ada beberapa pekerjaan. Jadi kita lihat. Udah? Oke. Yang pertama apa? Di situ? Teller bank. Nah, jadi bisa lihat, jadi teller bank ini adalah pegawai bank yang berhubungan langsung dengan nasabah. Nah, kalau kita ke bank kan, di depan itu kan pasti ada yang nangani kan, yang duduk di depan itu. Nah, itulah yang namanya teller bank. Nah, kalau misalnya di bank ini, mereka itu kerjanya seperti kasir kan, tapi namanya teller bank. Mereka biasanya itu menangani uang, jadi kan teller bank itu tugasnya menangani uang. Karena kan model konvensional kan suka ngitung kan, jadi orang-orang yang dalam tipe kepribadian konvensional ini cocok menjadi teller bank karena memang menangani uang atau berhitung gitu. Nah, adik-adik mungkin berpikir, saya kayaknya cocok lah Kak jadi teller bank. Mana ya sekolahnya? Jadi adik-adik untuk menjadi teller bank ini sebenarnya tidak ada sekolah khusus. Memang ada beberapa di SMK ya, yang saya kakak tanya teman-teman kakak yang lainnya, mereka biasanya dari jurusan akuntansi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan adik-adik mungkin kayak kakak juga bisa kerja di bank jadi teller. Tapi memang harus ikut lagi tesnya atau ujiannya, melamar kerja di sana. Gitu. Tapi kalau memang adik-adik tertarik untuk menjadi teller bank, kan nggak mau menyimpang itu kan bisa aja memang semua jurusan masuk ke sana. Tapi memang mungkin niatnya langsung ke sana, mungkin bisa nanti kalau kuliah ambil jurusan akuntansi gitu. Lalu yang kedua apa? Konsultan pajak. Nah, konsultan pajak ini adalah orang-orang yang mengumpulkan informasi keuangan untuk merancang strategi atau keputusan keuangan yang bijak bagi kliennya. Nah, biasanya konsultan pajak ini sama kayak tipe kepribadian konvensional tadi, suka berhitung. Itu di pajak itu pasti banyak perhitungannya. Lalu mereka juga kayak yang kakak bilang tadi, kalau konsultan pajak itu kan tuh kerja di kantor deh. Nah orang-orang dalam tipe konvensional ini kan tadi suka bekerja yang dalam ruangan, lalu juga mereka organisasi gitu kan, nah berhitung. Nah untuk orang-orang yang suka atau memiliki tipe kepribadian konvensional ini cocok lah jadi konsultan pajak. Nah mungkin adik-adik berpikir, kalau menjadi konsultan pajak itu harus sekolah di mana Kak? Nah setelah adik-adik SMA, ini kan tamat nih SMA, masuklah yang ke nama sekolah kedinasan yang namanya STAN. STAN itu setelah lulus itu akan menjadi konsultan pajak ataupun ahli pajak. Nah, memang deh setelah itu susah tesnya, banyak tesnya yang harus diikutin dan di situ juga memang nggak bisa kita pungkirin ya, selain harus rajin belajar, memang kemampuan berhitungnya harus tinggi gitu. Kemampuan berhitungnya di sana juga harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kalau adik-adik mau masuk ke ini menjadi konsultan pajak, mungkin bisa setelah SMA melanjutkan ke sekolah yang bilang tadi, sekolah dinasan STAN. Lalu apa yang ketiga? Nah, sekretaris ini adalah seorang profesional administrasi yang memainkan peran dalam bisnis dan lingkungan, yang dimana dia tugasnya sekretaris ini mengatur atau merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh bosnya ataupun pimpinannya.
Jadi kan tadi kan kita dengarkan kalau misalnya orang yang dalam tipe konvensional itu kan suka merencanakan kan, suka juga bekerja dalam ruangan, kan gitu. Nah, sekretaris itu adalah suatu pekerjaan yang cocok untuk orang yang memiliki model kepribadian konvensional, karena dalam tugasnya si sekretaris yang akan merencanakan, menyusun, dia akan menyusun semua kegiatan yang akan dilakukan oleh bosnya gitu. Dan dia juga bekerja dalam ruangan kan, nah, seperti yang tadi. Nah, untuk jadi sekretaris ini dek, sebenarnya nggak ada sekolah khusus, tapi kalau memang adik-adik mau sama seperti ini ya, jadi kakak sempat bertanya juga kan, jadi sekretaris itu syaratnya apa gitu. Biasanya yang jadi sekretaris itu memang dari SMK gitu kan, ada SMK jurusan perkantoran, nah biasanya di sana gitu. Tapi nggak kemungkinan juga adik-adik bisa melatih skill sekretaris itu dan melamar pekerjaan di kantor-kantor sebagai sekretaris juga. Tapi mungkin yang lebih relate ya, lebih apa, mungkin bisa kayak tadi jurusan akuntansi ataupun perkantoran, mungkin ada beberapa jurusan seperti itu. Lalu yang terakhir deh apa? Nah, ahli statistik ini merupakan orang yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam melakukan kegiatan statistik. Nah, tentunya adik-adik tahu ya bahwa statistik ini tugasnya kan mengolah data ya dan menghitung itu. Nah, sama kayak yang tadi yang konsultan pajak. Jadi orang-orang yang bekerja menjadi ahli statistik ini cenderung menyukai pekerjaan dalam ruangan. Dia memang kerja di kantor deh, di kantor kebanyakan dari mereka. Lalu berhitung dan juga memiliki kemampuan untuk merencanakan, perencanaannya baik gitu. Nah, adik-adik itu juga berpikir apa sih sekolah yang bisa diikuti gitu kan, atau disanakan gitu biar bisa jadi seorang ahli statistik. Nah, sekolahnya itu sama deh, sekolah kedinasan juga, sekolah kedinasan. Siapa sih yang tahu STIS? STIS. Nah, nanti adik-adik bisa cari STIS. Jadi STIS itu sekolah yang sama kayak STAN. Jadi dia sekolah kedinasan juga, dimana ketika mereka lulus, kalau tadi kan STAN jadi konsultan pajak kan, STIS ini jadi ahli statistik tadi. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sebutkan tadi, kayak STAN dan STIS itu deh, bisa kalian ikuti dan itu gratis biayanya. Tapi memang tes ke sana susah gitu. Ya itulah, namanya kalau udah gratis ya kan, pasti susah tesnya. Ya, jadi mungkin bisa mencoba itu. Nah, ada beberapa lagi deh. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya tentang ini, boleh. Tapi itulah secara gambaran besar yang termasuk ke dalam modul konvensional. Nah, selanjutnya, siapa? Kakak tuh jatuh lagi untuk mencari itu. Jadi, silakan. Ya, dapatnya apa? Realisasi. Siapa realisasi? Silakan. Sendiri ya. Di sini kakak akan menjelaskan materi yang orang-orang yang lebih kepribadian realistik ini ya. Nah, orang-orang yang realistik ini biasanya orang-orang yang lebih menguasai lingkungan sosial dan visinya itu untuk memilih suatu pekerjaan yang dia minati gitu. Jadi biasanya dia bekerja kepada benda-benda, alat-alat ataupun binatang, mesin dan lebih ke keterampilan dalam kepekaan sosial. Nah, contoh dari pekerjaannya itu bisa ada dilihat ya di PPT tadi. Biasanya orang-orang yang tipe realistik ini deh, dia itu lebih suka kok orang-orang yang bekerja dengan membuat tangan gitu, dengan tangannya gitu. Contohnya itu kayak membuat seperti membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu atau menggunakan ataupun mengoperasikan beberapa peralatan-peralatan tertentu gitu. Nah, beberapa keterampilan kuncinya itu seperti menggunakan dan mengoperasikan alat peralatan, mesin, merancang, membangun, memelihara dan bekerja secara manual gitu, secara dirinya sendiri. Apa pekerjaannya yang di PPT sudah ada lihat? Yang pertama di situ ada pilot ya. Iya. Ada tahu kan apa itu pilot ya kan? Kita juga udah tahu kan gimana pilot. Nah, itu kan dia mau mengoperasikan sebuah alat yaitu pesawat itu kan. Nah, yang kedua ada fotografer. Fotografer, ada ini juga sudah tahu kan apa itu fotografer. Biasa orang-orang yang suka memotret, tapi dengan profesional gitu. Nah, pekerjaan itu juga bisa dilakukan dengan kita yang suka hobi memfoto atau memvideokan sesuatu itu bisa ke arah fotografer tersebut. Nah, fotografer itu, kalau fotografer itu kita bisa mengasahnya dengan ada dia gimana ya, seperti bimbel atau kekhususannya sendiri gitu. Jadi adik-adik bisa biar lebih melatih skill
lebih bergabung ke organisasian ataupun ke kekhususannya sendiri itu tersebut. Selanjutnya ada ahli mesinnya. Ahli mesin ini biasa disebut dengan insinyur atau teknik mesin. Nah, ada itu bisa juga melalui jalur perkuliahan ya, dimana pastinya kita mengambil jurusan teknik gitu kan. Nah, teknik sendiri kan ada juga terbagi-bagi nih, ada teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, kan banyak kan, adik-adik bisa cari sesuai dengan peminatannya gitu, mau ke arah mana, mau ngambil teknik mesin atau sipil itu sesuai dengan passion atau apa yang kita sukai gitu. Yang selanjutnya ada pengamat cuaca. Dengar adek. Bagaimana kan apa itu pengamat cuaca? Pengamat cuaca ini biasa disebut dengan ahli meteorologi. Nah, ahli meteorologi ini adalah orang yang telah menerima pendidikan khusus untuk menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menjelaskan tentang keadaan cuaca gimana ya, keadaan cuaca beberapa jam kemudian atau bahkan beberapa hari kemudian. Karena kan kita saat sekarang ya kan cuaca nggak menentu. Kadang kita lihat cuaca itu pasti dari Google kan, Google pengamat cuaca. Nah di situ dia bisa BMKG lagi. Jadi dia bisa di situ statistik data tentang cuaca beberapa jam yang akan datang. Selanjutnya ada pengawas hutan. Ada pernah dengar nggak sih pengawas hutan? Pengawas izin ya. Pengawas hutan. Nah, pengawas hutan ini bertugas untuk mengelola lahan-lahan di hutan besar gitu, milik publik maupun swasta maupun milik negeri gitu, milik pemerintah gitu. Nah, pengawas hutan ini juga dapat menugaskan menginventaris jenis, jumlah pohon dan lokasi tegakan kayu gitu, dan menentukan nilai-nilai kayu yang boleh, kayak kan nggak sembarangan sih kalau di hutan itu boleh menebang kayu gitu. Itu pengawas hutan itu lah pekerjaannya, untuk mengelola hutan-hutan itu di mana pohon-pohon di dalamnya juga gitu. Nah, ada dia jurusan pertanian, jurusan nah contohnya ada Pak Jokowi gitu ya, jadi presiden ya. Bisa deh, makanya sebenarnya gaya itu. Tapi jangan salah loh, Pak Jokowi katanya setelah dia berhenti udah siap jadi presiden, dia akan kembali ke Solo dan dia itu akan mengelola lingkungan, termasuk hal-hal Jadi itu. berarti nggak ada deh yang sia-sia itu. Iya. Mungkin nanti tidur. Bisa tuh. Ya, bisa ada yang. Oke deh, tadi kan udah ngebahas mengenai model realistik. Yuk, siapa yang usaha? Usaha ya? Ada lagi. Oke, makasih deh. Jadi dapat model usaha ya. Model usaha itu kita akan menjelaskan sedikit yang model usaha. Model usaha atau enterprising itu bidang-bidangnya itu seperti dia suka bertemu dengan orang lain, memimpin, atau lebih ke basicnya itu skillnya dia dapat berjualan gitu ya. Usaha dia lebih dominan dalam bersosialnya lagi bukan untuk berjualan. Dia punya skill untuk berjualan atau berusaha memiliki suatu usaha gitu. Nah, orang-orang ini juga bisa lebih ke berbicaranya ke orang-orang itu lebih istilahnya kita adalah public speakingnya bagus gitu. Nah dia dapat mempengaruhi atau memberdaya orang-orang dengan lewat ucapannya gitu, untuk menjual sesuatu yang dia tawarkan kepada orang lain. Yang orang seperti ini biasanya menawarkan beberapa jasa atau barang kepada orang lain melalui kata-katanya juga bisa. Nah biasanya kan bukan usaha, biasanya juga orang-orang yang suka bergaul dengan bisnis. Memuji orang itu juga sesuatu keahlian dia gitu, keahlian yang dia miliki. Tapi mengembangkan ide-ide, berbicara di depan umum dengan banyak orang. Seperti ada itu kan salah-salah yang sering datang-datang. Dan itu kan dia ada skill tersendiri kan. Kalau kita nggak punya skill itu kan, kalau kita lebih cenderung orang yang introvert, malu kan nggak bisa kita kan nggak mungkin kita jual barang cuman gitu aja gitu kan. Pasti mereka punya memperdaya dengan kata-kata mereka bisa berjualan dengan menjelaskan suatu barang itu dengan baik. Nah, mereka juga bisa mengelola, mengatur, memimpin, dan menghitung dan juga merencanakan sesuatu. Nah, beberapa pekerjaannya dapat ada dilihat ya di PPT. Lihat ya dari PPT di situ yang pertama ada apa itu ya? Manajer penjualan ya, manajer penjualan atau sales manager itu orang yang masuk para sales untuk mencapai target tertentu. Nah, seperti yang akan tadi kan kita juga sering kan kita sales gitu. Nah itu mereka itu kan bekerja pada suatu orang juga. Nah itu namanya sales manager. Jadi dia
agar dapat menjual bagus pada pemimpin, karena mempromosikan kata-katanya, memberdaya orang agar mau memperkenalkan produknya dengan baik. Dan yang kedua adalah manajer hotel. Jadi manajer hotel itu orang yang memimpin operasional sebuah hotel atau perusahaan yang berhubungan dengan penginapan. Di manajer hotel itu dia mengelola untuk mengelola hotel itu dengan baik. Pada dasarnya kan manajer hotel itu juga berkontribusi pada keuntungan bisnisnya. Dalam bisnis itu manajer hotel sekarang. Selanjutnya ada manajer asuransi. Manajer asuransi itu merupakan sebuah cara dalam mengelola perusahaan asuransi supaya operasional itu berjalan dengan baik dan dapat diharapkan menghasilkan efek yang positif. Perusahaannya beserta para stafnya yang bekerja pada perusahaan tersebut. Terakhir ada manajer restorannya. Jadi restoran-restoran besar itu juga ada manajernya untuk mengelola restorannya dengan baik. Kan kalau restoran itu kan bisnis kan, bisnis makanan, karena bisnis kuliner atau bisnis makanan itu nggak akan pernah habis di sepanjang masa, karena kita harus dapat membutuhkan hal itu. Itu saja deh. Oke deh, tadi udah dengar. Tadi model apa? Model saham. Nah, sekarang kita berlanjut ya ke model selanjutnya. Ayo, siapa? Andra. Ada yang kacamata? Ada ya, belum. Wah. Ya, ada kacamata. Malas gerak ya? Atau mau diulang? Udah sosial. Ya, Ulang. sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sosial. Sosial itu suka mengajar, melatih, dan memberikan informasi, bantu mengobati, menyembuhkan, dan melayani dan menyapa, peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang tua kayak orang lain. Nah, untuk pekerjaannya yaitu yang pertama itu dokter. Kalian udah nggak asing lagi kan ya dengan dokter. Itu seseorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya. Untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis, penyakit, organologi, golongan usia. Untuk menjadi dokter itu ada beberapa tahapan kuliah kedokteran. Yang pertama itu lulusan harus SMA jurusan IPA. Yang kedua itu kuliah S1 kedokteran. Yang ketiga itu program profesi dokter. Keempat ujian kompetensi bersertifikat. Yang kelima itu internship. Yang keenam itu praktik. Dan terakhir itu adalah pendidikan spesialis. Dan yang selanjutnya adalah duta besar. Kalau bisa disingkat dengan dubes. Secara resmi disebut dubes. Berkuasa penuh adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan oleh pemerintah asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Untuk pendidikannya, jika ingin menjadi seorang duta besar, kalian bisa memilih beberapa kuliah seperti hubungan internasional, ilmu politik, ekonomi lingkup, administrasi negara, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Tapi salah satu jurusan yang banyak diminati ialah hubungan internasional. Terus selanjutnya adalah pengacara. Pengacara itu membela kepentingan masyarakat dan lainnya. Kemudian fungsi advokat adalah menjaga objektivitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Untuk pendidikannya biasanya ilmu hukum. Selanjutnya adalah guru. Oke adik-adik, kita masuk ke model artistik. Nah, bertanya-tanya kan, gimana itu model artistik? Nah, model artistik itu orang atau tipe orang, kepribadian orang yang memiliki atau yang menguasai lingkungan sosial dan fisiknya menggunakan perasaan, emosinya, hati, dan imajinasinya. Nah, siapa sih ini adik-adik yang imajinasinya tinggi gitu? Kita kalau nengok halaman ini langsung terbayang gitu, kayak cantik ya ditaruh bunga-bunga, cantik ya kalau dibangun sesuatu gitu. Nah, biasanya model artistik ini itu dia lebih menonjol ke seni-seni gitu. Nah, tipe pekerjaannya itu ada seorang pelaut
lihat di PPT kita, seorang pelawak itu dia profesinya adalah membuat orang tertawa. Nah, kalian pernah nggak mikir bagaimana cara pelawak itu memikirkan idenya agar kita itu bisa tertawa? Nggak bisa kan? Karena kalian nggak ada tipe kepribadian artistik tersebut. Coba dia sesama pelawak pasti nyambung aja langsung apa yang mau dia bikin seru gitu. Itu dia. Jadi kalau ditanya, Kak mau masuk sekolah pelawak di mana gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya mau masuk sekolah pelawak itu nggak ada sekolah khusus untuk pelawak. Tapi ada sekolah yang dia itu sekolah seni, masuk ke jurusan seni. Karena di dalam seni itu kalian nanti akan mempelajari selain seni musik apa segala macam, kalian juga mempelajari bagaimana cara melawak gitu. Pasti ada atau ujian disuruh atau materi lah gitu mengenai pelawak tersebut gitu. Nah, yang kedua apa di situ adik-adik? Penyiar adalah salah satu contoh itu penyiar radio. Nah, penyiar radio itu dia harus bisa membuat orang itu pengen dengarkan dia. Coba kalian dengar kakak ngomong, kalian mau dengar kakak, kalau dengar kakak ngomong pasti bosan kan? Iyalah, karena kakak nggak ada bakat di artistik tersebut gitu. Kalau misalnya kalian rasa kakak seru ngomong ya kakak bagus gitu kan. Jadi itulah fungsi dia, karena emang bakat dia itu ngomong gitu, lebih condong ke ngomong gitu. Nah, kalau kalian ingin masuk ke penyiar tadi, nah jangan asal masuk aja ya gitu. Kalau kalian rasa diri kalian itu ada bakat di situ, kepribadiannya condong ke situ, maka kalian bisa daftar di sekolah kuliah di kampus itu jurusan komunikasi. Di situ nanti kalian diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara membuat orang bisa mendengarkan kalian. Kalau kakak nggak salah kemarin ada yang ngajak ikut siaran radio. Tapi kakak kemarin pengen, cuman judulnya susah. Nah, yang ketiga ada artis. Nah, artis ini adalah orang yang kreatif, inovatif atau mahir dalam bidang seni. Kayak pandai berakting, pasti ada tahu kan kayak mana artis gitu. Dia pandai berlenggak-lenggok, jadi model, dari artis bisa ke model, jadi model bisa ke artis gitu. Jadi kalau adik-adik pengen masuk ke artis ini, kalian punya bakat di artis tersebut, kalian rasa aku cocok, aku bisa acting, jadi tiba-tiba nangis ya kan. Terus itu kalian bisa daftar di kampus yang ada jurusan seninya, atau dia itu ada beberapa kampus yang memang dia jurusannya khusus untuk di seni, kayak seni teater, yang acting kayak drama atau ada kayak organisasi sanggar gitu. Kalian bisa daftar ke situ kalau memang minat kalian di sana, bakat kalian di sana. Kalau bakat kalian nggak ada di sana, mau daftar kayak lain minat, lain jurusan gitu kayak susah loh deh. Kayak kerja pun kalian nanti kayak males lah gitu. Coba kalian kerja di mana bidang kalian minati, pasti kalian rasa seru. Oh, aku memang sukanya di sini, talenta aku di sini gitu. Nah, yang terakhir ada apa? Nah, fashion designer ini atau perancang busana itu yang memiliki ahli atau terampil dalam mendesain baju. Contohnya siapa? Ivan Gunawan. Nah, dia itu merancang baju karena salah satunya dia memiliki seni di di dirinya. Kepribadiannya memang dia suka kayak merancang. Oh, kalau kayak gini cantik. Nah, jangan salah, desainer belum tentu dia bisa menjahit. Ya. Karena dia kan hanya merancang, dia ngasih tahu ininya di sini. Tapi kebanyakan desainer dia bisa menjahit sendiri karena kan yang di pemikirannya itu gini ya udah aku jahit gini gitu. Jadi kalau adik-adik lebih ada bakat ke situ boleh dicoba. Itu biasanya di SMK juga ada loh, ya kan? Kayak menjahit gitu khusus. Bukan tata buka. Tata busana gitu. Nah, kalau misalnya adik nggak mau ke desainer tadi,
bisa kan coba jadi tukang jahit gitu. Aku nggak ada modal untuk kuliah kak, aku mau buka usaha jahit aja. Boleh, jangan salah loh adik-adik, nggak harus kita kuliah baru kita bisa jadi orang gitu. Kita buka usaha dengan modal yang secukupnya, kalau memang punya bakat itu akan berkembang gitu. Jadi itu aja menurut kakak di bidang tipe model artistik tadi. Kakak tutup, terima kasih. Oke deh, tadi apa yang dibahas mengenai model Artistik. Nah, jadi tadi kita udah bahas model. Tadi dari awal realistik udah, usaha udah, artistik, lalu konvensional, lalu sosial, dan yang terakhir apa? Intelektual. Nah, kalau misalnya ini nggak usah diputar lagi deh, kita langsung aja dengar penjelasan dari Kak Renata. Silakan Kak Renata. Oke, kita masuk ke terakhir yaitu intelektual. Nah, kalau misalnya membahas mengenai intelektual itu adalah dia itu orang yang menguasai lingkungan fisik atau lingkungan sosial untuk memulai penggunaan inteligasi. Artinya di sini dia memang misalnya kalau dibilang orang-orangnya ini adalah orang-orang yang memiliki intelek yang tinggi. Cara berpikir atau EQ-nya yang tinggi gitu. Karena contoh dari pekerjaannya yaitu ahli ilmu fisika. Nah, ahli ilmu fisika atau dibilang itu fisikawan itu orang yang mempelajari mengenai penelitian di bidang fisika. Nah, di sini dikatakan bidang fisika bukan mengajar jurusan fisika, bukan mengambil jurusan yang pendidikan, tapi ke ahli. Contohnya di sini itu kampusnya ya fisika murni itu ada di USU. Kalau ke pendidikannya itu ada di Unimed. Itu dia, kalau di Unimed fisika itu ngajar. Kalau di USU kalau ngambil jurusan fisika itu penelitian. Adik-adik harus teliti dalam melakukan kegiatan. Makanya kakak bilang tadi, orang-orang ini kayak istilahnya termasuk dalam orang-orang yang pintar, orang yang teliti gitu. Kalau kita atau adik-adik memiliki ciri-ciri istilahnya, kak aku jalan aja bisa jatuh loh kak aku megang ini aja bisa tumpah tiba-tiba gitu. Itu nggak bisa deh, nggak bisa. Ketika kalian nanti melakukan apa itu di lab, terbakarlah labnya itu. Jadi harus benar-benar orang yang memiliki pengetahuan tinggi, intelek yang tinggi, yang benar-benar teliti dalam melakukan kerjaan. Yang kedua adalah ahli bedah. Sama deh, kayak lebih ke ahlinya. Kalau kita misalnya adik-adik mau ngambil jurusan dokter, pasti nanti kalau misalnya mau ngelanjut ditanya mau ahli apa, ahli bedah kah, ahli organ dalam apa itu nggak ingat kakak, ahli mata kah gitu. Jadi di sini lebih ke ahli bedah itu lebih ke bedahnya, lebih teliti. Misalnya kalian mau operasi gitu kan, kalau kalian nggak teliti tinggallah nanti gunting-guntingnya gimana. Ada loh itu beritanya kasusnya. Yang tinggallah sarung tangan adalah jangankan gunting yang sebesar itu, benang jahit aja pun nggak boleh lo tinggal deh gitu. Makanya ini orangnya harus benar-benar teliti gitu. Terus yang ketiga itu nah ahli bedah ini kalau dibilang ahli bedah itu banyak beberapa ya dek. Bisa kalian lihat di PPT gitu. Kalau misalnya kalian rasa tipe kalian ke situ ya kalian tinggal pilih kemana. Aku rasa ke sini kak, aku rasa ke situ kak gitu, ke mata kak, ke anak kak gitu. Nah yang selanjutnya itu ahli kimia. Hampir mirip dengan fisika tadi, namun perbedaannya fisika sama kimia gitu aja. Cuman dia lebih condong ke bagaimana kayak larutan kimia itu apa, cara mencampurkan kimia itu apa gitu. Nah, yang selanjutnya itu matematika, ahli matematika. Nah, ini biasanya tugasnya itu menerapkan teori atau teknik matematika, solusinya, masalah-masalahnya. Ini metode ini cocok nggak digunakan dengan ini? Ini metodenya betul nggak? Langkah-langkahnya pas nggak? Orang itu meneliti itu gitu. Kalau kita kan udah ada metode ya udah kita masukkan aja, ada rumusnya udah kita gunakan aja gitu. Nah mereka itu tugasnya nyari ini betul nggak, rumusnya pas nggak, dapat nggak kalau gunakan rumus ini gitu. Nah selanjutnya yang terakhir adalah ahli riset.
Ahli riset ini adalah seseorang yang ahli dalam investigasi atau yang dilakukan dia itu dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan menemukan atau menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Contoh kecilnya, sering nonton Upin Ipin? Sering dengar dia serahkan tugas ini kepada Upin. Itu salah satu hal kecil untuk menginvestigasi apa sih tadi? Investigasi, mencari tahu fakta, mencari tahu bukti gitu. Mungkin itu saja menurut kakak. Kalau kurang lebihnya nanti bisa ditanya lagi atau dicari di Google. Kalau ngerasa salah, kak salah lo kakak bilang tadi gitu, boleh ya untuk mengkoreksi. Terima kasih. Dengar ya mengenai model apa? Model. Jadi yang kakak bisa dibilang ahli fisika, ahli kimia. Jadi bukan kayak guru ya dek, tapi mereka lebih ke menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari ke kehidupan sehari-hari. Dan mereka juga yang membuat rumus, yang meneliti rumus, gitu. Kalau misalnya guru kan hanya memberikan kan ilmunya kepada murid, gitu ya. Nah, dari penjelasan yang tadi, kira-kira kalau kakak tanya lah ke adik-adik semua, ada nggak yang masuk gitu? Ini aku kali gitu, model ini model aku kali. Nah, coba dari adik yang ini, siapa namanya dek? Devi. Namanya siapa dulu? Devi. Tahu siapa? Apa? Aku Devi. Devi. Jadi Devi ini lebih ke mana dik? Menurut adik lah, model apa? Model apa? Fashion. Tadi model fashion apa? Tadi tata busana, fashion designer itu model apa? Artistik. Jadi Devi tadi model artistik. Kalau adik yang kacamata? Namanya siapa? Graciela. Model ke tipe apa kepribadiannya kira-kira? Iya, dokter kan? Mau dokter, bakti sosial. Ini ceritanya menjadi dokter. Udah tebak nih ya. Kalau adik yang pakai baju sama ya bisa ya? Siapa namanya adik? Sandrena lah. Sandreno. Kalau kamu mau apa? Ini tipe yang mana? Realistika itu ada pilot. Oh dia, ada mau jadi apa? Jadi orang berguna lah. Ya. Semua yang berguna deh, ini semua berguna. Kalau ada Contoh berguna, nggak ada profesi. Guru Kira-kira pengen jadi bisa apa? lah. Detektif aja gak? Detektif, berarti itu Intelektual. Detektif yang gimana nih? Kayak ini ya, di forensik atau apa? Definition gak? Oh. Ahli riset. Ayo. Oke, ada yang mau cuti. Kenapa kak? Ada apa? Model ke mana pribadiannya? Model kepribadian. Setelah saya pikir-pikir, saya masuk ke intelektual. Intelektual. Lebih spesifiknya kemana? Jus Jadi apa? spesifiknya ke Apa siapa? bidang ahli. Apa? Fisika ya? Ahli fisika kayaknya. Lanjut. Ya, Ada terakhir. Konvensional kak. konvensional. Kemana itu? Konsultan pajak. Oh, Mau masuk stan. Masa apa ya? Jalan stan. Panas bye-bye loh dia Tiduran di pajak. Matematikanya kuat. Aduh. Harus di pajak. Oke, setelah dengar ini adik-adik kira-kira udah bisa kan merancang gitu perencanaan karirnya mau kemana ke depannya. Udah mulai terbayang kan profesi apa gitu. Gimana? Udah. Oke, baiklah adik-adik, itulah sedikit pemaparan dari kami, pemaparan mengenai karir ya menurut teori Holland, tipe kepribadian. Nah, menggunakan media yang namanya spinning. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah membantu ya dari awal kami penelitian sampai project ya. Terima kasih banyak dek. Sekian kakak tutup. Selamat sore.